Orang munafik itu sangat berbeda dari orang kafir. Orang yang di hatinya dikuasai kemunafikan itu tidak memiliki satu bentuk kepercayaan yang jelas, dan tidak ada satu agama yang mereka pertahankan, maka mereka dapat bergerak dinamis dalam apa juga bidang kepercayaan atau agama. Istilah dosa, pahala, surga, neraka, hari kiamat, halal dan haram tidak ada pada mereka. Akhirat tidak ada dalam pandangan mereka. Apabila tidak ada agama yang diperjuangkan dan tidak ada kepercayaan kepada hal gaib, kelompok tersebut kegiatan agama orang lain dalam kondisi yang disebut munafik. Mereka memakai baju agama padahal mereka tidak ikhlas melakukannya dan tidak merelakannya. Munafik berbeda dari kafir. Orang kafir tidak percaya kepada agama Islam karena mereka memiliki kepercayaan sendiri dan mereka pertahankan kepercayaan tersebut. Penentangan mereka terhadap Islam adalah jelas. Orang munafik pula di samping tidak beriman kepada agama Islam, mereka tidak mendatangkan kepercayaan yang menjadi alternatif dan mereka tidak menyebarkan setiap bentuk kepercayaan. Dengan demikian mereka dapat berpartisipasi kegiatan Islam seolah-olah mereka adalah orang Islam sejati, dan mereka dapat menentang Islam seolah-olah mereka adalah orang kafir murni. Mereka menganggapkan Islam sebagai baju yang bisa dipakai dan dilepas menurut keadaan yang membawa keuntungan kepada mereka. Al-Quran menceritakan keadaan suku munafik, dan sebagian dari manusia ada yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman, padahal mereka tidak perdayakan melainkan diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Di hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit kepada mereka dan adalah bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka telah berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, kami tidak lain kecuali orang yang membuat kebaikan. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang yang telah beriman, mereka berkata, apakah harus kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah mereka itulah orang-orang yang bodoh tapi mereka tidak ketahui. Dan ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman mereka berkata, kami telah beriman. Ketika sendirian dengan setan-setan mereka, mereka berkata, kami beserta kamu. Kami tidak lain melainkan memperolok-olokkan orang yang beriman. Ayat 8-14 Surah Al-Baqarah. Yang tuli, yang bisu, yang buta. Karena itu mereka tidak akan kembali. Ayat 18 Surah Al-Baqarah. Orang munafik sangat berbeda dari orang kafir. Orang kafir dengan tegas menyatakan tidak percaya baik secara terang ataupun secara bersembunyi. Ancaman siksa neraka dan persuasi nikmat surga tidak menarik orang kafir kepada iman. Orang munafik pula mengucap dua kalimat syahadah dengan lidah mereka dan tidak keberatan bergabung praktek ibadah bersama-sama orang Islam yang lain. Tetapi ucapan dan ibadah yang dilakukan itu tidak berbekas pada hati mereka. Mulut mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat tetapi hati mereka kufur.
Mereka adalah orang yang Islam pada zahir tetapi kafir pada hati. Perbuatan zahir mereka sesuai dengan perbuatan orang yang beriman karena mereka ingin menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka. Ada kepentingan diri yang mereka ingin jaga. Mereka kadang di depan sebagaimana orang Islam, seperti memperjuangkan Islam paling depan, paling vokal menyerukan kebenaran, paling keras mengajak bersedekah, tapi kalau ada pada mengeluarkan sedekah, dia tak akan keluar sedikit pun. Orang munafik itu senang menyerukan kebaikan karena untuk menutupi luka borok di dalam hatinya, tapi mereka sangat tidak suka kalau melihat ada orang Islam yang benar-benar menjalankan amaliyah dengan sempurna. Mereka akan berusaha merecoki, karena benih kebencian di hatinya yang tak suka melihat orang beribadah. Padahal ibadah orang Islam itu dilakukan oleh orang Islam itu sendiri tidak memakai tubuh mereka, dan orang munafik akan menggunakan berbagai macam cara agar orang Islam tak dapat beribadah dengan sempurna dan berusaha menghalang-halangi. Karena Allah menambah-nambahi rasa sakit di hati mereka melihat orang yang menjalankan ibadah. Jadi orang munafik itu lebih berbahaya dengan orang Islam sendiri, karena akan memecah belah orang Islam dari dalam, di mana juga di perkumpulan apa juga, akan ada orang seperti itu, yang kelihatan baik di luar dan buruk di dalam, sehingga orang akan menduga betapa baiknya mereka, padahal di dalamnya membawa misi tersembunyi untuk merusak orang Islam. Sehingga orang munafik itu akan berusaha membunuh siapa saja yang mengetahui rahasia mereka. Mereka tak ingin rahasia mereka diketahui, dan mereka sangat takut jika rahasia kemunafikan mereka diketahui. Allah memperingatkan Rasulullah SAW agar waspada terhadap suku munafik yang akan mencoba untuk membawa beliau tunduk kepada pemimpin mereka. Beliau diperingatkan bahwa faksi munafik itu tidak suka kepada beliau. Wahai Nabi, bekerjalah kepada Allah dan jangan engkau taat kepada kafir-kafir dan munafik-munafik. Sesungguhnya Allah adalah mengetahui, bijaksana. Ayat 1, Surah Al-Ahzab. Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan biarkanlah gangguan mereka. Dan berserah dirilah kepada Allah karena cukuplah Allah sebagai penjaga. Ayat 48, Surah Al-Ahzab. Al-Quran juga mengimbau agar terjadi keras menghadapi kekafiran dan kemunafikan. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bertindak keras terhadap mereka. Dan sebenarnya tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 9, Surah At-Tahrim. Ketaatan kepada syariat lahir dan syariat batin dibutuhkan untuk menghindari dari terjatuh ke dalam kekufuran dan kemunafikan. Sang Kiai